Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channelnya Bunda Ashifa. Alhamdulillah akhirnya aku bisa share kegiatan hari ini. Sempat beberapa hari ini itu aku nggak upload video dikarenakan agak kurang sehat ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas kembali meski belum begitu pulih. Nah, aktivitas aku mulai dari jam 6 pagi ya teman-teman. Tadi di awal video aku awali aktivitas aku dengan memasak nasi terlebih dahulu. Oh ya, sebelum lanjut ke video aku mau sapa-sapa teman-teman semua dulu. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Yang sedang sakit semoga segera sehat kembali dan jaga kesehatan selalu ya. Oh ya, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah mendoakan aku. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua, amin ya robbal alamin. Mumpung anak-anak lagi pada mandi, ini aku lanjut untuk beresin kasurnya anak-anak. Tadi pertama aku udah beresin mainannya. Jadi anak-anak itu kalau bangun tidur gitu ya sekitaran jam 5 pagi mereka itu langsung mainan aja gitu di atas kasur. Makanya kalau pagi-pagi itu di sekitaran tempat tidur mereka itu selalu berantakan, selalu banyak mainan. Semalam itu aku udah cuci baju dan ini belum sempat dijemur. Ini dibantu sama Pak suami diangkat ke atas, nanti baru aku yang jemur. Untuk dijemur itu aku nggak record ya teman-teman karena aku tuh malu sama tetangga-tetangga kontrakan gitu ya. Jadi setiap jemur baju itu nggak aku record. Oh ya, jadi sekarang itu Pak suami kerjanya kena shift lagi. Nah hari ini kebetulan kebagian shift 3, masuk malam dan pulangnya itu pagi. Semoga lelahnya Pak suami Allah ganti dengan yang lebih baik dalam segala sisi, amin amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut masak, ini aku mau refill minyak goreng dulu. Jadi tadi pagi itu aku udah pergi ke warung ya teman-teman. Aku beli cumi asin, aku beli 10.000. Nah nanti aku mau masak sambal cumi. Nah kalau teman-teman semuanya udah pada masak belum nih? Masak apa hari ini bun? Atau ada yang lagi males masak nih? Ya nggak apa-apa sih bun ya, mager mah wajar aja. Aku juga sering kok mager, gak usah dibikin ribet, tinggal beli jadi aja. Biasanya tuh kalau aku lagi males masak, aku beli soto di depan gang. Oh ya, ini aku sambil refill minyak goreng, ini aku juga sambil rebus cumi asinnya biar lebih empuk aja ya nantinya. Hari ini aku rencananya mau masak sambal cumi, tumis kangkung dan juga dadar telur aja. Kebetulan aku masih punya stok 2 butir telur, nanti aku mau dadar aja. Dan ini untuk bumbu cuminya aku cuma pakai tomat, cabai merah keriting dan juga bawang putih, bawang merah. Lanjut aku blender dikasih sedikit air ya biar memudahkan si blender ini untuk ngeblendnya. Oh ya, kemarin itu aku baru sempet upload video dikarenakan aku tuh kemarin sempet kecapean dan vertigo aku tuh kambuh ya teman-teman, karena aku punya vertigo. Dan kemarin juga itu aku sempet cek lab dan hasilnya adalah HB aku tuh lumayan rendah, harusnya itu 12 ke atas ya, tapi HB aku tuh kemarin cuma 10 aja. Jadi ngaruh juga sih, mungkin ditambah kecapean dan HB rendah. Ya udah deh, yang aku rasain adalah 7 keliling gitu ya, pusing banget. Pas aku lihat atap sama dinding itu muter-muter gitu, akhirnya aku coba untuk istirahatkan. Sempat ngerasain keringet dingin juga dan kena flu juga, mungkin karena perubahan cuaca juga ya, dari kemarau ke musim hujan. Alhamdulillah wa syukurillah aku sudah bisa beraktivitas kembali meskipun belum benar-benar pulih ya. Dan ini aku mengerjakan pekerjaan rumah itu yang sebisa aku aja. Kalau aku ngerasa udah capek atau
kram perut gitu ya, baru aku rebahan dan istirahat. Karena aku tuh nggak bisa sembarangan minum obat ya teman-teman, namanya ibu hamil itu nggak bisa sembarangan minum obat. Jadinya sebisa mungkin aku usahakan tidak terlalu capek dengan pekerjaan rumah. Karena kalau kita selalu ngikutin pekerjaan rumah itu nggak bakal ada habisnya. Alhamdulillahnya punya suami yang ngertiin banget, dan alhamdulillah bisa bantu-bantu pekerjaan rumah. Nah, di video kali ini aku juga mau sharing lagi ya teman-teman. Kali ini aku mau membahas tentang cerita aku, gimana cara aku menjalani hidup tenang meski gaji pas-pasan. Oke, langsung ke poin pertama. Jadi aku itu tidak malu untuk hidup sederhana ya. Pokoknya kalian itu jangan malu untuk hidup sederhana, karena banyak di antara kita itu memaksakan diri hanya untuk dipandang oleh orang lain. Hidup sesuai kemampuan aja tanpa harus mengikuti gaya hidup orang lain. Karena kalau kita itu selalu mengikuti gaya hidup orang lain ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan kondisi keuangan kita tidak baik-baik saja. Selain itu, kita juga harus selalu percaya diri tanpa melihat orang lain itu seperti apa. Apa yang aku rasa nyaman ya aku lakukan tanpa harus mikirin supaya bisa dipandang oleh orang lain. Ataupun dipuji bahkan dinyinyirin, itu nggak perlu kita pikirkan apa kata mereka ya teman-teman. Yang terpenting bagi aku adalah fokus untuk diri sendiri dan keluarga. Karena mereka itu di luaran sana tidak tahu ya kondisi sebenarnya keadaan keluarga kita. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kita harus mempunyai sifat qanaah, yaitu selalu merasa cukup. Merasa cukup berapapun gaji yang didapat, mau gajinya itu kecil ataupun besar, aku berusaha selalu mengelolanya dengan baik. Ya, kalau misalkan sekarang aku harus hidup prihatin, ya dinikmati saja, dijalani tanpa harus mengeluh. Karena dengan mengeluh itu malah tambah bikin kita rungsing dan uring-uringan ya teman-teman, malah jadi tambah ruwet gitu pikirannya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu selalu bersyukur dengan keadaan kita. Mau aku seneng ataupun sedih, bahkan susah, semua aku pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua rasa yang aku rasain itu kembali lagi ya pada Sang Pencipta. Jadi sesulit apapun keadaan aku selalu berusaha untuk tidak menceritakan itu semua kepada siapapun, bahkan orang tua sekalipun ya. Karena aku hanya menceritakan semua kesulitan yang aku alami pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu bahagia tanpa syarat. Jadi sesungguhnya banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Di antaranya alhamdulillah masih diberi kesehatan dan masih bisa kumpul bareng-bareng sama keluarga. Ngelihat anak-anak sehat juga ya, Masya Allah, itu adalah nikmat yang tak terkira. Nah, ini lanjut kegiatan aku di sore hari. Ini pas suami ngajakin mampir untuk ke toko kue. Masya Allah, tabarakallah, pas suami abis dapat rezeki dari hasil ngejual barang-barang bekas. Nah, ini anak-anak Masya Allah seneng banget diajakin ke toko kue. Sebenarnya udah pernah beli sih, tapi waktu itu bukan beli untuk kita sendiri ya. Waktu itu beli untuk ustazahnya anak-anak dan beli juga buat teman-teman kerjanya Pak Suami. Karena waktu itu kita punya niatan untuk berbagi, kalau kita punya rezeki gitu, pengen beliin kue buat teman-teman Pak Suami di kerjaannya dan ustazahnya anak-anak. Alhamdulillah untuk hari ini kita beli untuk kita sendiri ya, Masya Allah. Dan ini kita lanjut pulang ke rumah. Oke,
Oke, kita lanjut ke pembahasan. Poin selanjutnya adalah berbagi dengan sesama. Ngerasain gak sih kalau kita itu bisa berbagi kepada orang lain, itu Masya Allah bahagianya sangat luar biasa, bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya aku selalu usahakan dalam keadaan apapun, sesulit apapun, aku berusaha untuk selalu berbagi, karena selain biar rezeki kita berkah, keajaiban sedekah itu diantaranya bisa dari kesehatan kita dan keluarga. Dan Allah juga selalu bantu ya setiap kesulitan kita. Aku ngerasain banget di saat ada lagi atau lagi kesusahan gitu ya, kalau kita sedekah, alhamdulillah Masya Allah, Allah selalu kasih jalan dan kemudahan tanpa kita sangka-sangka dari mana jalannya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu jauhi gengsi dan bergayalah sesuai kemampuan kita. Pokoknya jangan bergaya di atas kemampuan kita ya teman-teman. Jadi aku selalu menyesuaikan dengan kemampuan diri aku sendiri. Seperti halnya aku menjauhi cicilan. Karena kalau aku punya cicilan itu aku ngerasanya belum mampu aja sih. Dan aku tuh misalkan untuk ngajak jalan-jalan rekreasi anak-anak gitu ya, aku cuma bisa dalam 1 tahun itu 1 sampai 2 kali aja. Itu pun harus dengan menabung terlebih dahulu, jauh-jauh sebelum beberapa bulan sebelumnya. Jadi aku selalu berusaha menyesuaikan gaya hidup aku dengan kemampuan aku sendiri. Ya jikalau aku belum mampu ya aku tidak lakukan. Dan alhamdulillah ini baru selesai dipotong-potong kuenya. Ini nggak dikeluarin dulu dari tempatnya, langsung aja dipotong-potong dan anak-anak langsung pada berebut. Masya Allah, bahagia itu sederhana banget ya, karena bahagia itu kita sendiri yang ciptakan. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan barang-barang mewah dan pujian serta keinginan hal yang kurang penting.